Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Rina, seorang sales promotion girl, SPG, ambisius, terperangkap dalam tekanan target penjualan yang tak kenal ampun. Setiap hari, dia berjuang menghadapi target yang semakin tinggi, tekanan yang kian berat, dan harapan yang terus berkembang. Demi mencapai puncak karirnya, dia akhirnya memilih jalan gelap dengan cara yang tak terduga, memakai susuk emas dan berlian. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis, penjualannya melejit. Pujian mengalir deras, bahkan pria-pria kaya mulai mendekat. Semua tampak berjalan mulus, namun ketika sahabatnya yang telah lama dia kenal meninggal secara misterius dan rahasia kelam mulai terbongkar, Rina merasa dihantui oleh ketakutan yang tak kunjung pergi. Akankah dia mampu melepaskan diri dari jerat dunia gaib yang menuntut balas? Ikuti cerita ini lebih dalam dan temukan bagaimana Rina menghadapi dunia yang penuh misteri. Langkah kaki Rina terdengar lantang di lantai showroom yang mengilap. Dia menarik napas panjang dan memperbaiki kerah bajunya yang sedikit kusut, sembari memasang senyum profesional seperti biasa. Pagi itu tampak seperti hari-hari sebelumnya. Rina harus kembali menghadapi pelanggan, menjual mobil dengan target yang tak pernah berkurang, bahkan semakin tinggi setiap bulannya. Pekerjaannya sebagai SPG di sebuah dealer mobil ternama bukanlah hal yang mudah. Meskipun orang-orang seringkali memandang sebelah mata profesinya, menganggap tugasnya hanya berdiri cantik sambil menyambut pelanggan. Namun, di balik senyum manis yang selalu ia pasang, ada tekanan berat yang menghantui setiap detik kerjanya. Setiap angka target yang semakin tinggi menjadi beban yang harus dipikul seorang diri, seolah tak ada jalan keluar. Sebelum kita lanjutkan cerita, coba tulis di kolom komentar dari mana asal kalian dan ada cerita mistis apa di sana. Jika berkenan, kami akan buatkan ceritanya untuk Anda. Rina, jangan bengong. Itu calon pembeli. Suara Pak Arif, manajernya, memecah kesunyian dan membuat jantung Rina berdegup kencang. Dia langsung tersadar, melangkah cepat ke arah seorang pria parubaya yang sedang melihat-lihat mobil SUV hitam di sudut showroom. Namun, setelah percakapan singkat, pria itu hanya mengangguk kecil dan pergi tanpa membeli apapun. Rina kembali ke meja kerjanya, menahan rasa kecewa yang semakin menghimpit dadanya. Baru 3 unit mobil terjual minggu ini, padahal target bulan ini masih jauh di depan mata. Rina merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis. Baru 3 unit mobil terjual minggu ini, target bulan ini adalah Del, ujar Wati, rekan sesama SPG, sambil mengadu kopi instan di pantry showroom. Kalau nggak capai target, bisa-bisa dipotong gaji atau malah dipecat. Aku tahu, jawab Rina singkat, sambil menatap cermin kecil di dompetnya yang memperlihatkan matanya yang mulai menghitam karena kurang tidur. Tekanan kerja di tempat itu memang tak kenal ampun. Pak Arif, sang manajer, adalah tipe atasan yang tak peduli dengan proses. Baginya, angka adalah segalanya. Tak ada yang namanya usaha, yang penting adalah hasil. Bahkan jika target tidak tercapai, dia bisa memaki anak buahnya di depan umum tanpa ragu. Belakangan ini, beberapa SPG lainnya mulai mengundurkan diri. Ada yang karena stres, ada juga yang tidak sanggup menerima omelan setiap hari. Tapi Rina masih bertahan. Bukan karena dia tidak lelah, tetapi karena dia tidak punya pilihan. Orang tuanya sudah tua dan dia harus mengirim uang setiap bulan untuk biaya adik-adiknya yang masih sekolah. Tanpa pekerjaan yang stabil, hidupnya dan keluarga bisa hancur dalam sekejap. Sore hari itu, Rina duduk di halte, menatap layar ponselnya yang menunjukkan saldo rekening yang hampir habis. Rina menunduk, mengusap wajah dengan kedua tangannya. Hatinya terasa berat, kecewa, lelah, dan bingung harus bagaimana. Tiba-tiba, seorang pria berusia sekitar 40-an duduk di sampingnya. Wajahnya sangat cukup tampan dengan kulit yang mulus dan senyum yang memikat. Dia mengenakan pakaian sederhana, namun ada aura berbeda yang memancar dari dirinya.
Tanpa diminta, pria itu menoleh ke arah Rina dan tersenyum. "Apakah kamu capek, nak?" kata pria itu lembut, dengan suara yang menenangkan. Rina menoleh agak kaget. "Iya, Pak, sedikit banyak tekanan di tempat kerja," jawabnya, sedikit ragu. Pria itu tersenyum simpul, menatap Rina dengan tatapan yang penuh arti. "Kamu kerja sebagai SPG, ya?" Rina mengangguk pelan. "Iya, Pak. Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Ada cara supaya kamu lebih menarik, lebih memikat." Seolah menembus jiwanya, Rina terdiam. Dia merasa aneh, tetapi juga penasaran. "Cara apa, Pak?" "Susuk." Rina mengerutkan kening. Dia pernah mendengar soal itu, ilmu gaib yang dipakai untuk meningkatkan daya tarik seseorang. Namun, bukankah itu hal mistis yang menyeramkan? Pria itu menyadari kebingungannya, lalu melanjutkan dengan suara lembut namun tegas, "Jangan takut. Ini bukan sembarang susuk. Susuk emas dan berlian. Tidak semua orang bisa memakainya. Tapi saya lihat kamu cocok. Cantik, punya potensi besar," ujar pria itu sambil memberikan sebuah kartu nama. "Jika kamu tertarik, datanglah ke alamat ini. Jangan bilang siapa-siapa." Malam itu, Rina duduk di tempat tidurnya, memandangi kartu nama yang kini tergeletak di atas meja. Pikirannya bercabang. Rina tidak percaya pada hal mistis. Namun bagaimana jika itu benar-benar bisa membantu? Dia menarik napas panjang, dan dalam diam, bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini benar-benar sepadan. Namun, di balik raguan itu, sebuah bisikan kecil dalam hatinya mulai menggoda. "Cobalah, hanya sekali ini saja." Pagi itu, Rina kembali menjalani rutinitasnya di showroom. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Senyumnya tampak kaku. Dia merasa kelelahan menumpuk, bukan hanya secara fisik tetapi juga batin. Di ruang briefing, Pak Arif berdiri di depan tim dengan raut wajah tak bersahabat, seperti biasanya. "Sampai hari ini cuma 2 orang yang capai target. Yang lain, termasuk kamu, masih jauh," bentaknya sambil menunjuk grafik di layar proyektor. Rina menunduk. Perasaan ingin menangis datang tiba-tiba, namun dia menahan diri. Tidak boleh terlihat lemah, tidak di depan Pak Arif. "Kalau 2 minggu lagi kamu masih segitu-segitu aja, siap-siap angkat kaki dari sini," tambahnya dengan nada tajam. Setelah rapat selesai, Rina tidak langsung pulang. Dia duduk diam di dalam toilet wanita, memandangi wajahnya yang pucat di cermin. "Aku capek," bisiknya pelan. Tanpa pikir panjang, dia mengambil ponsel dan mengetikkan alamat yang tertulis di kartu nama itu ke aplikasi peta digital. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 jam dari tempat tinggalnya. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Matahari mulai condong ke barat saat Rina tiba di depan rumah yang dimaksud. Rumah itu tampak tua tapi terawat. Halamannya dipenuhi tanaman hijau yang entah kenapa memberi kesan teduh sekaligus mencekam. Gerbangnya terbuka sedikit, seolah memang menunggu kedatangan tamu. Rina melangkah ragu, mengetuk pintu kayu yang terukir motif bunga. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang wanita bukan pria yang dia temui halte. "Sudah kuduga kamu akan datang," katanya sambil tersenyum hangat. "Masuklah." Seolah sudah menunggu bahwa dia akan hadir. "Tidak usah kaget, murid saya. Pria yang kamu temui di halte bis itu sengaja aku kirim untuk menyampaikan pesan kepadamu," ujar wanita itu menjelaskan. Di dalam rumah, aroma dupa halus tercium. Dindingnya dipenuhi kain berwarna merah keemasan. Di sudut ruangan terlihat meja kecil dengan lilin menyala dan benda-benda asing yang belum pernah Rina lihat sebelumnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Raras. Dia tidak banyak bertanya, hanya menatap wajah Rina dalam-dalam. "Kamu ini anak baik," ujarnya pelan. "Tapi dunia ini kejam. Kadang, anak baik harus tahu cara bertahan." Rina hanya diam. Hatinya berdebar kencang. Ia ingin pergi, namun rasa ingin tahunya menahannya. "Jika kamu siap, aku akan pasangkan 2 susuk. 1 emas, 1 berlian. Emas untuk aura wajah dan pesona bicara. Berlian untuk memikat hati dan memanggil rezeki.
jelas Bu Raras. Rina hanya menatapnya. Ada keraguan, namun di balik keraguan itu, ada keinginan kuat untuk merubah hidupnya. Apakah ini akan menyakitkan? Tanya Rina dengan suara lirih. Tak akan, jawab Bu Raras. Jika kamu ikhlas. Bu Raras kemudian mengambil sebuah jarum kecil dari kotak kayu dan sebutir benda kecil berwarna keemasan. Dia menyuruh Rina duduk di kursi khusus yang menghadap cermin besar. Dengan gerakan cepat dan lembut, jarum itu menusuk bagian bawah bibir Rina. Sedikit nyeri, tapi tidak separah yang ia bayangkan. Ini susuk emas, kata Bu Raras sambil tersenyum. Sekarang, susuk berlian. Dia kemudian mengambil sebuah benda bening kecil, hampir seperti serpihan kristal, dan meminta Rina menelannya dengan segelas air kelapa. Rasanya dingin, segar, dan aneh. Saat benda itu melewati tenggorokannya, tubuh Rina seperti dialiri sesuatu yang hangat. Tugasmu sekarang hanya satu, ucap Bu Raras dengan suara lembut namun berat. Jangan pernah melanggar pantangan susuk emas. Jangan makan sate dari arah depan, selalu dari samping. Rina mengernyit, tapi mengangguk. Dia tidak sepenuhnya mengerti alasannya, tetapi dia tahu dalam dunia seperti ini, ada hal-hal yang lebih baik tidak ditanya terlalu banyak. 2 hari setelah ritual itu, Rina mulai merasakan perubahan. Saat Rina menyapa pelanggan, mereka terlihat lebih tertarik. Bahkan sebelum dia menjelaskan fitur mobil, mereka sudah tersenyum dan tampak nyaman berbicara dengannya. Satu persatu mobil terjual dengan cepat. Dalam 2 minggu, Rina berhasil menutup 8 unit, lebih dari targetnya. Dia bahkan mendapat bonus tambahan dan pujian khusus dari Pak Arif di depan seluruh tim. Rina ini contoh SPG yang tahu cara kerja. Lihat hasilnya. Luar biasa, ujar Pak Arif sambil menepuk pundaknya. Namun, bukan hanya penjualan yang meningkat. Beberapa pria kaya mulai rutin datang ke showroom, berpura-pura tertarik membeli mobil, padahal hanya ingin berbicara dengan Rina. Mereka menawarkan makan malam, hadiah mahal, bahkan mengajak berlibur keluar kota. Hidup Rina mulai berubah. Dari seorang SPG biasa yang tertekan dengan target, dia kini menjadi pusat perhatian. Dia tersenyum lebih lebar, namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai terasa tak wajar. Kilau di matanya kini bukan hanya milik seorang pekerja keras. Ada aura lain yang memancar indah namun penuh misteri. Dan dari balik cermin rumah tuanya, Bu Raras tersenyum tipis. Selamat datang di dunia yang baru, Rina. Suasana di showroom semakin ramai. Setiap hari Rina tampak sibuk melayani calon pembeli yang datang silih berganti. Dia seperti magnet. Senyumannya memikat, tutur katanya halus, dan caranya menjelaskan produk sangat meyakinkan. Bahkan rekan-rekan sesama SPG mulai merasa heran. Rina, kamu makan apa sih? Kok tiba-tiba aura kamu beda banget sekarang? Tanya Wati suatu sore sambil duduk santai di pantry. Rina hanya tersenyum kecil. Mungkin lagi hoki aja, Vin. Tapi dalam hatinya, Rina tahu keberuntungan ini bukan datang begitu saja. Sejak susuk itu dipasang, semuanya berubah drastis. Penjualan naik, uang mengalir deras, dan perhatian dari pria-pria kaya datang tanpa henti. Tapi yang paling penting, Pak Arif kini berhenti membentak dan malah sering memuji. Namun, semua kebahagiaan itu seperti dihantam angin badai saat kabar duka datang dari grup WhatsApp lingkungan rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, Mita binti Suradi, warga Blok C7. Mohon doa dari semua warga. Tahlilan malam ini di rumah duka. Rina terdiam saat membaca pesan itu. Matanya membesar. Mita, tetangga sekaligus temannya sejak kecil yang rumahnya hanya 2 pintu dari rumah orang tuanya, meninggal mendadak. Tidak ada kabar sakit, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Mereka bahkan sempat mengobrol beberapa minggu lalu di warung sayur. Dengan langkah berat, Rina mendatangi rumah duka malam itu. Suasana tahlilan penuh isak dan tangis. Ibunya Mita tampak lemas, duduk di sudut ruang tamu sambil sesekali terisak. Para tetangga duduk bersila, membaca Yasin, mencoba mengirim doa untuk almarhumah. Tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari arah dapur.
Ah, panas, panas. Semua orang terkejut dan langsung berdiri. Ternyata itu suara Nana, tetangga sebelah rumah Mita. Dia terjatuh ke lantai, menggeliat seperti orang kesakitan. Matanya melotot, mulutnya mengeluarkan suara aneh yang bukan miliknya. "Cepat panggil Mbah Wito," seru seseorang. Dalam beberapa menit, seorang pria tua berjubah putih bertongkat kayu datang tergesa-gesa. Wajahnya tenang meskipun situasi kacau. Mbah Wito, yang dikenal sebagai orang yang paham soal hal-hal gaib, segera duduk di samping Nana yang masih meronta, lalu mulai membaca sesuatu sambil menutup mata Nana dengan tangan kanannya. "Nak, siapa kamu sebenarnya?" tanya Mbah Wito dengan suara rendah. Tubuh Nana berhenti menggeliat, namun tatapannya tajam. Suaranya berubah serak dan menyayat. "Aku Mita." Seluruh ruangan hening seketika. Beberapa orang terduduk lemas. Rina menutup mulutnya, menahan napas. Tidak mungkin itu suara Mita. "Kenapa kamu datang?" lanjut Mbah Wito. "Aku kesakitan. Tubuhku panas, dipanggang. Kepalaku ditusuk dari ubun-ubun. Tubuhku dihimpit tanah remuk. Sakit." Isak tangis pecah di ruangan. Ibunya Mita jatuh pingsan. Semua orang terdiam. Mbah Wito menutup matanya, menghela napas berat. Ia mengangguk perlahan, seolah semua teka-teki terjawab. "Susuk itu belum kembali ke asalnya," ucap Mbah Wito. "Karena itu tubuhmu tersiksa." Rina yang berada di sudut ruangan pucat pasi, tangan dan kakinya dingin. Kata-kata "susuk emas" terngiang di telinganya, seperti gong besar yang dipukul berulang kali. Tubuhnya gemetar, tak mampu menggerakkan kaki. Ia merasa seluruh dunia tiba-tiba gelap dan menyesakan. Mbah Wito menghela napas dan menatap Rina dengan tatapan penuh belas kasihan. "Susuk itu belum kembali ke asalnya," katanya, pelan namun tegas. "Karena itu, tubuhmu tersiksa." Rina mulai merasa pusing, tubuhnya terasa ringan, namun seperti ada sesuatu yang menekan di dalam dirinya. Perasaan ngeri menguasai hatinya. Namun, entah kenapa, di dalam ketakutannya, dia merasa sedikit tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang akan terjadi untuk menyelesaikan semua ini. Mbah Wito menunduk, membaca doa-doa dengan khusyuk. "Aku akan membantu kamu, Nak, tapi kamu harus benar-benar ikhlas, menerima semuanya. Tidak ada lagi jalan lain, hanya jalan untuk kembali ke jalan yang benar." Malam itu, di rumah Mbah Wito yang sunyi, Rina duduk di hadapannya, merasa cemas dan bingung. Dia memandang Yudi, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Mereka tak berbicara banyak, hanya saling memandang dengan tatapan penuh harapan dan kekuatan. Yudi tahu betapa sulitnya bagi Rina untuk mengungkapkan semua yang telah dia sembunyikan selama ini. Mbah Wito melakukan sebuah ritual yang melibatkan doa dan zikir, sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam keheningan malam itu, Rina merasa seperti ada sesuatu yang bergerak dalam dirinya, sesuatu yang ingin keluar, namun terhalang oleh rasa takut yang dalam. "Ikhlaskan," ujar Mbah Wito. "Lepaskan semua, termasuk perasaan takutmu." Tiba-tiba, Rina merasakan mual yang hebat. Dia terjatuh, hampir tak bisa berdiri, namun rasa sakit yang luar biasa itu akhirnya hilang. Dengan satu tarikan napas dalam, Rina merasakan tubuhnya seolah terlepas dari belenggu yang mengikat. Matanya mulai terpejam, dan dia memuntahkan sesuatu yang aneh, sebuah benda kecil berkilau, seperti kristal berlian. "Alhamdulillah," bisik Mbah Wito, memandang benda itu dengan penuh syukur. "Itu susuk berlianmu. Sekarang kamu sudah bebas." Mbah Wito lalu membungkus benda itu dalam kain putih dan menyimpannya dalam kendi tanah liat. Dia kemudian membacakan doa penutup dan menguburkan benda tersebut di pekarangan rumahnya. "Sekarang kamu bebas, Rina. Tapi ingat, ini baru permulaan, awal dari jalan tobatmu." Rina merasa seperti baru dilahirkan kembali. Perasaan berat yang selama ini menguasai dirinya hilang begitu saja. Dia menangis dalam pelukan Yudi, merasakan kelegaan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar bebas.
Setelah ritual itu, Rina mulai menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran baru. Dia tidak lagi terobsesi dengan penjualan atau pujian, tidak lagi terperangkap dalam dunia gemerlap yang dulu ia kejar. Hari-harinya kini dipenuhi dengan kedamaian yang lebih mendalam, sebuah kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Rina mulai mengaji lebih sering, berdoa dengan khusyuk, dan menyumbangkan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Rina bersama Yudi semakin harmonis. Mereka menikah dalam sebuah akad sederhana yang penuh ketenangan dan kehangatan. Tidak ada lagi kebahagiaan yang datang dari pujian atau hadiah mewah dari para pria kaya, tetapi kebahagiaan yang datang dari hati yang tulus dan ikhlas. Suatu malam, setelah salat Isya berjamaah di rumah, Rina menatap Yudi yang sedang merapikan sajadah. "Mas," katanya pelan, "aku mau jujur tentang sesuatu." Yudi menoleh, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa sayang?" Rina menarik napas dalam, berusaha mengungkapkan segala yang selama ini ia pendam. "Aku masih pakai susuk berlian. Aku belum bisa melepaskannya. Aku takut, tapi aku juga nggak mau menyimpan rahasia lagi dari kamu." Yudi terdiam sejenak, lalu mendekat dan menggenggam tangan Rina. "Terima kasih sudah jujur. Sayang, kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Kamu nggak sendiri." Malam itu, Rina merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa dengan Yudi di sisinya, pria yang dia kenal saat acara gathering dan kini menjadi kekasihnya, Rina dia tidak lagi merasa takut. Mereka berdua berjanji untuk melepaskan segala hal yang mengikatnya pada masa lalu. Beberapa hari setelah itu, Yudi mencari cara untuk membantu Rina, berusaha menemukan seorang ahli yang bisa membantunya melepaskan susuk tersebut secara spiritual dengan cara yang lebih tepat menurut syariat. Setelah melakukan pencarian dan bertanya kepada beberapa orang, Yudi akhirnya menemukan seorang ustadz sepuh yang tinggal di desa terpencil, yang dikenal dapat membantu orang-orang yang terlibat dalam ilmu gaib. Mereka pun pergi menemui ustadz tersebut. Ustadz Mahfud, seorang pria bijaksana dengan wajah yang penuh kedamaian, mendengarkan cerita Rina dengan penuh perhatian. Setelah mendengar semua penjelasan, ustaz itu hanya mengangguk. "Jika susuk itu masih di tubuhmu, maka belum terlambat untuk mengembalikannya. Tapi, yang terpenting bukan hanya melepaskan susuk itu, tapi juga bertaubat dan memutus ikatan rohaninya." Setelah beberapa saat melakukan doa dan zikir, serta melakukan ritual pembersihan, akhirnya Rina merasa lega. Susuk berlian itu keluar dari tubuhnya dengan cara yang benar, dan ia merasa seperti terlahir kembali. Rina dan Yudi akhirnya merasa bebas dari masa lalu yang kelam. Beberapa bulan kemudian, Rina dan Yudi membuka usaha kecil bersama di rumah. Mereka membuka warung kopi sederhana untuk komunitas otomotif dan anak muda di sekitar perumahan mereka. Setiap pagi, Rina bangun lebih awal, menyiapkan menu sarapan sederhana, dan menyapu halaman. Ia mengenakan kerudung tipis yang melingkari wajahnya yang kini tampak lebih lembut. Bukan karena susuk, tetapi karena hatinya yang kini lebih damai. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Rina mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Awalnya, dia mengira itu hanya suara dahan pohon atau hewan malam, tetapi suara itu kembali terdengar, pelan namun ritmis. Yudi sedang tertidur lelap di sampingnya, dan dengan hati-hati, Rina bangkit dan melongok keluar jendela. Dalam kegelapan malam, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di bawah pohon mangga di halaman depan. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang. Keesokan paginya, Rina mencoba menepis kejadian itu sebagai mimpi. Namun saat ia menyapu halaman, matanya tertumbuk pada bekas jejak kaki basah melingkar, seperti bekas tapak orang yang berdiri terlalu lama di bawah pohon mangga itu. Hari itu, dia tak bisa bekerja, dadanya terasa berat, dan ia duduk diam di ruang tengah. Apakah ini peringatan? Meskipun susuk sudah keluar, dia masih merasa belum sepenuhnya lepas dari semua akibatnya. Namun, malam berikutnya, setelah salat tahajud, Rina merasa tenang. Suara itu terdengar, bukan suara mengerikan, tetapi lembut, hampir seperti bisikan dalam hati. "Sudah dimaafkan." Rina merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ketenangan yang luar biasa.
Dia tahu bahwa meski ia pernah terjebak dalam dunia gelap, kini ia telah menemukan jalan yang benar. Beberapa bulan berlalu, dan Rina merasa hidupnya telah benar-benar berubah. Kini dia menjalani hidup dengan penuh rasa syukur bersama Yudi dan berjanji untuk terus berada di jalan yang benar, meninggalkan semua yang kelam dan gelap. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.